wabarakatuh. Saya Halimah Syadiah dari Universitas Pamulang. Saya di sini ingin belajar mengenai sistem informasi PPDB sekolah ini. Baik Pak, pertanyaan yang pertama itu ya, bagaimana sih sistem akademik di sekolah SMK Tri Arga 2 ini? Apa saja fiturnya? Boleh tolong dijelaskan Pak? Baik, sebelumnya terima kasih ya Adinda atas pertanyaannya. SMK Tri Arga 2 sistem pendidikannya yang pertama jelas kita menggunakan kurikulum yang terbaru sesuai dengan instruksi Dinas Pendidikan, yaitu kurikulum Merdeka. Namun kita juga memiliki fitur atau mengkolaborasikan sistem pendidikan kita dengan yang berbasis IT. Salah satunya untuk pengabsensian kita menggunakan absen digital, baik itu dari pihak Dewan Guru maupun juga peserta didik. Kita juga kerjasama dengan mitra, salah satunya untuk yang sifatnya absensi online dengan School ID. Lalu kita juga memiliki katalog buku atau perpustakaan digital di perpustakaan, yang mana peserta didik dapat mengakses novel atau buku mata pelajaran yang mereka cari secara digital, sehingga ini membuat mereka efisiensi dalam waktu maupun penggunaannya. Walaupun demikian, tetap kita menggunakan juga prinsip-prinsip dasar administrasi yang tertulis maupun yang terdaftar secara manual. Fungsinya adalah untuk pengawasan dan juga penguatan. Lalu untuk metode pengajaran kita, metode kita pada dasarnya luring, bertatap muka. Namun ketika ada agenda tertentu, ini bisa hybrid atau penggabungan dengan online seperti Zoom dan sebagainya, seperti itu. Dan juga di kurikulum kita juga mengkolaborasikan dengan keadaan dunia industri, yang mana sesuai moto SMK bahwasannya memang SMK ini diciptakan untuk lulusan-lulusan yang pada dasarnya siap untuk bekerja. Jadi kita menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di industri, maka pengajaran maupun mata pelajaran yang diberikan kepada peserta didik itu tetap berkaitan dengan kaidah-kaidah yang ada di dunia industri. Salah satu juga kita ada program Prakrin, ya, JMDC atau magang, baik itu peserta didik maupun dewan guru. Makanya di sini kita juga memiliki BKK, Bursa Kerja Khusus, yang disiapkan untuk alumni-alumni kita atau peserta didik kita yang sudah lulus, ya, seperti itu. Dan di dalam prosesnya kita juga memiliki program PKL yang bekerjasama dengan beberapa mitra, baik itu yang berkaitan dengan kejuruan teknik seperti TKR otomotif, ya, para bengkel-bengkel, maupun TKJ yang berkaitan dengan jaringan komputer. Di bisnis pun juga kita memiliki mitra, ya, yang berkaitan dengan dunia bisnis, akuntansi maupun juga perkantoran, seperti itu. Kalau misalnya mengenai penerimaan siswa baru itu bagaimana prosesnya? Kebetulan memang di sini saya sebagai wakil humas di bidang wakil kepala sekolah di bidang hubungan masyarakat dan industri. Ya, salah satu job listnya adalah saya bertanggung jawab untuk pengelolaan dalam penerimaan siswa baru yang sekarang disebutnya SPMB, ya, sistem penerimaan murid baru. Pada dasarnya kita menerapkan penunjukan atau pembentukan tim panitia yang terdiri dari pimpinan mulai dari kepala sekolah hingga wakil dan juga beberapa guru yang memang kita libatkan untuk melayani atau melakukan proses kegiatan SPMB tadi. Untuk prosesnya kita melakukan publikasi di awal, baik kepada peserta didik kita maupun kepada masyarakat, salah satu juga dengan media sosial. Lalu nanti ketika ada calon peserta didik yang akan mendaftar, ya, baik itu orang tuanya ataupun peserta yang bersangkutan, dia bisa langsung datang ke sekolah kita yang sudah kita siapkan tempat khusus, ya, untuk penerimaan atau pendaftaran siswa baru. Lalu mereka membeli formulir, ya, seperti ini contohnya, sudah kita siapkan. Jadi di kita mereka membeli formulir, ya, yang kita jual kurang lebih 150.000. Lalu proses berikutnya adalah pengisian formulir. Nah, ketika peserta didik sudah mengisi, maka ada beberapa dokumen yang harus dilampirkan, ya, salah satunya adalah ijazah SMP atau surat keterangan lulus dan sebagainya, sama seperti sekolah-sekolah lainnya.
Setelah mereka mengembalikan, maka siswa tersebut sudah dinyatakan berada di sekolah kita atau sudah diterima dengan sebelumnya kita data, lalu kita analisis kira-kira dokumennya apakah sudah sesuai, isinya formnya sudah sesuai atau tidak, seperti itu. Dan kebetulan juga kita ada promo untuk kegiatan untuk penerimaan ini, yang mana pada dasarnya calon peserta yang mendaftar ketika mereka kita terima itu langsung mendapatkan seragam 5 setel, seragam kegiatan sekolah kita tanpa dikenakan biaya tambahan, tanpa ada uang pangkal, tanpa ada uang gedung. Jadi dasarnya cukup membayar formulir, mengembalikan, diterima, dan sudah mendapatkan seragam. Tinggal nunggu waktu kapan mereka sudah mulai untuk belajar di sini. Selanjutnya, apa saja jalur penerimaan siswa baru di SMK Tri Arga 2 ini? Baik. Bisa tolong Yang dijelaskan? pertama jelas jalur reguler yang umum tadi. Jadi memang kita tidak melakukan aktivitas pemesanan secara online. Jadi untuk jalur reguler ini calon peserta memang diwajibkan untuk datang ke sekolah kita. Jadi melakukan proses pendaftaran, ya, seperti yang tadi di awal saya sampaikan. Ada juga jalur online, tapi jalur ini memang yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan. Jalur online ini bahasa yang digunakan itu adalah PPDB bersama. Nah, PPDB bersama ini memang cukup menarik karena apa? Peserta itu dibebaskan biaya semuanya, termasuk juga dengan SPP. Jadi mulai dari awal mereka mendaftar hingga nanti lulus, itu semua biaya tidak dikenakan kepada peserta didik tersebut karena sudah ditanggung oleh pemerintah. Nah, namun untuk proses online atau PPDB bersama ini, ya, yang kemarin namanya masih PPDB bersama, jadi mereka mengisi seperti halnya mereka mendaftar untuk sekolah negeri. Jadi ada link yang sudah disiapkan oleh Dinas Pendidikan, dan nantinya mereka mengisi dan tentunya dengan capaian atau ketentuan yang sudah ditentukan, baik itu dari segi nilai maupun dan sebagainya, seperti itu. Cuma untuk kapasitas di sekolah swasta ini memang untuk PPDB bersama itu terbatas. Contoh di kita, ya, kurang lebih murid kita hampir mendekati 1000. Kemarin kita untuk kelas 10-nya pengangkatannya itu kita bisa menampung 440 anak, kurang lebih 440 anak. Namun dari 400 sekian yang mendapatkan fasilitas PPDB bersama dari pemerintah hanya 24 peserta didik. 24 peserta didik. Dari sekian banyak anak yang mendaftar, pemerintah hanya mengalokasikan kita, ya, hanya 24 peserta didik yang bisa kita terima. Jadi intinya untuk peserta didik bersama ini mereka seleksi berdasarkan sistem seperti itu, sistem yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Iya Pak, boleh nanti saya minta link PPDB bersama. Ya, mungkin hanya itu yang saya tanyakan. Kurang dan lebihnya mohon maaf ya Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Audio Jungle.